Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Ayu pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa, Bu Ayu selalu mengingatkan kalian untuk menerapkan pola hidup sehat dengan menjaga atau menerapkan 3M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Oke, dengan menerapkan pola hidup sehat tersebut, insya Allah kita terhindar dari virus COVID-19. Oke. Selanjutnya, dalam video ini, Bu Ayu akan menjelaskan tentang teks eksplanasi. Dalam video teks eksplanasi bagian 1, Bu Ayu akan menjelaskan 3 bagian. Yang pertama, pengertian teks eksplanasi. Yang kedua, ciri-ciri teks eksplanasi. Yang ketiga, struktur teks eksplanasi. Kita akan membahas dulu tentang pengertian teks eksplanasi. Anak-anak, pernahkah kalian membaca teks tentang suatu fenomena? Bisa berupa fenomena alam seperti bencana tanah longsor, bencana banjir, atau fenomena sosial seperti teks tentang demo harga kenaikan bahan bakar. Bisa juga fenomena budaya tentang batik, wayang. Jika kalian pernah membaca teks tersebut, itulah yang disebut teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi adalah suatu teks yang menjelaskan hubungan peristiwa atau proses terjadinya sesuatu yang berkaitan dengan fenomena alam, sosial, atau budaya. Ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, mengusung sebuah topik yang berkaitan dengan suatu fenomena alam, sosial, dan budaya. Yang kedua, kalimat-kalimat yang mengisi setiap paragraf berupa fakta. Yang ketiga, fakta dirangkai dengan pola kronologis atau sesuai urutan waktu dan secara kausalitas sebab akibat. Ini ada contoh teks eksplanasi. Awal pemerintahan Kabupaten Bandung dimulai sejak Piagam Sultan Agung Mataram pada tanggal 20 April 1641. Tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Bandung. Dalam wacana di atas yang dibaca Bu Ayu tadi adalah contoh fenomena sosial tentang sejarah berdirinya Kabupaten Bandung. Wacana tersebut disusun berdasarkan fakta-fakta. Sedangkan pola pengembangannya dengan pola kronologis urutan waktu yang ditandai dengan adanya kata sejak dan kemudian. Struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada identifikasi fenomena,
yang kedua ada rangkaian kejadian, dan yang ketiga ulasan. Kalian simak, ini Bu Ayu akan menjelaskan 3 struktur teks eksplanasi tersebut. Yang pertama, identifikasi fenomena. Identifikasi fenomena mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Hal itu bisa berkaitan dengan fenomena alam, sosial, budaya, atau fenomena-fenomena lain. Contoh, awal pemerintahan Kabupaten Bandung dimulai sejak Piagam Sultan Agung Mataram pada tanggal 20 April 1641. Tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Bandung. Nah, yang diangkat di sini tentang fenomena sosial sejarah dari Kabupaten Bandung. Struktur yang kedua yaitu penggambaran rangkaian kejadian. Penggambaran rangkaian kejadian berisi perincian atas kejadian yang relevan dengan identifikasi fenomena. Bagian ini dapat disusun dengan pola kausalitas ataupun kronologis. Contoh rangkaian kejadian yang menggunakan pola kronologis, yaitu pada tahun 1575 yang berkuasa di daerah ini adalah pemerintahan Islam. Dilanjutkan pada pemerintahan Mataram 1621 sampai 1677 dan pemerintahan Belanda. Pada saat Mataram berkuasa itulah nama keprabuan diubah menjadi kabupaten. Nah, dalam contoh ini dijelaskan secara urut sesuai urutan waktu. Jelas ya? Tentang pola kronologis. Contoh yang kedua ada pola penggambaran kejadian secara kausalitas sebab akibat. Contohnya, semua produsen dapat menghasilkan makanannya sendiri sehingga disebut organisme autotrof. Sebagai produsen, tumbuhan hijau menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis. Makanan dimanfaatkan oleh tumbuhan itu sendiri maupun makhluk hidup lainnya. Dengan demikian, produsen merupakan sumber energi utama bagi organisme lain, yaitu konsumen. Ada hubungan sebab akibat. Nah, itu pola pengembangan rangkaian kejadian secara kausalitas. Ciri struktur yang ketiga yaitu ulasan. Ulasan berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Contohnya, dengan demikian, trofisme sesungguhnya merupakan gerak dari bagian tumbuhan yang disebabkan adanya rangsangan. Hal itu ternyata berbeda dengan gerak pasti. Arah gerak trofisme bergantung pada arah datangnya rangsangan. Demikian pemaparan Bu Ayu dalam video bagian 1. Oke, jumpa lagi dengan Bu Ayu ya. Demikian tadi penjelasan Bu Ayu tentang pengertian teks eksplanasi, ciri-ciri teks eksplanasi, dan struktur teks eksplanasi. Kalian boleh mengembangkan atau menambah khasanah wawasan kalian dengan membaca berbagai macam buku referensi. Oke, sekian video dari Bu Ayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.